Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi belajar IPA di kelas 7 semester 2 ya. Kali ini kita akan belajar materi sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian muncullah beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Robert Hooke. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Yang kedua, Sladen dan Cewan. Mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Sladen mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Cewan melakukan penelitian terhadap hewan. Ternyata, dalam pengamatannya tersebut, beliau melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang ketiga, Robert Brown. Mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel, yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadirannya itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Yang keempat, Felix Durjadin dan Johannes Parkin. Setelah mengamati struktur sel, Felix Durjadin dan Johannes Parkin melihat ada cairan dalam sel. Kemudian, cairan itu diberi nama protoplasma, yang saat ini dikenal dengan sitoplasma. Yang kelima, Max Schultz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya melahirkan beberapa teori sel antara lain. Yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat, sel merupakan unit hereditas. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera atau ke dalam jenis bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Jadi, sel prokariotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti.
Sedangkan sel eukariot juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk sianobakteri. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik, karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan, pili atau struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus membran. Sel eukariotik merupakan sel penyusun beberapa jenis organisme seperti animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, dan protista. Salah satu jenis yang menonjol dari sel eukariotik adalah memiliki sistem endomembran, di mana membran-membran kecil membungkus setiap organel-organel penyusun sel. Sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Berikut adalah bagian-bagian sel dan penjelasannya. Yang pertama, membran sel merupakan bagian terluar yang melapisi sel. Membran sel bertindak mengatur keluar masuknya zat sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Yang kedua, dinding sel merupakan bagian terluar yang melapisi sel tumbuhan. Dinding sel terbuat dari selulosa. Yang ketiga, sentrosom merupakan bagian dari sel hewan. Sebuah sel hewan dapat mengandung satu atau dua sentrosom yang membantu dalam proses mitosis. Yang keempat, kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang merupakan bagian dari sel tumbuhan. Kloroplas membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang dikenal sebagai proses fotosintesis. Yang kelima, sitoplasma. Campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik disebut dengan sitoplasma. Sebagian besar bagian dari sel tersuspensi dalam sitoplasma. Semua fungsi metabolisme dan aktivitas sel juga terjadi di sitoplasma. Yang keenam, retikulum endoplasma. Struktur seperti tabung yang ditemukan di dekat nukleus dan membantu memberikan dukungan pada sel tumbuhan dan sel hewan disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum mulus tanpa dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati ribosom. Yang ketujuh, badan Golgi adalah struktur vasikuler datar yang tertumpuk satu di atas yang lain. Bagian sel ini mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam transportasi keluar dari sel. Yang kedelapan, lisosom merupakan bagian dari sel hewan yang berbentuk kantung selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim. Lisosom membantu pencernaan intraseluler dan pembuangan zat asing. Bagian sel ini juga dikenal sebagai kantung bunuh diri, karena jika salah satunya pecah, maka seluruh sel akan ikut hancur. Mitokondria memiliki dua lapisan membran dengan membran bagian dalam terlipat dan membentuk kristal. Ini adalah pusat pembangkit energi sel di mana ATP atau energi dihasilkan melalui respirasi sel. Inti sel atau nukleus merupakan otak sel. Inti sel mengontrol semua fungsi yang terjadi di dalam sel, serta berisi cetak biru kehidupan, yaitu DNA. Ribosom merupakan bagian sel yang mengandung RNA dan berfungsi membantu sintesis protein.
vakuola merupakan vasikel besar dan berlimpah yang terdapat dalam sel tumbuhan. Vakuola berisi cairan dan membantu dalam penyimpanan zat, material pembangun sel, dan air, atau sebagai tempat cadangan makanan. Berikut adalah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Cukup sekian materi kali ini. See you next time di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Ria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semua dan jaga kesehatan. Terima kasih.